Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Didit. Video kali ini saya akan membahas 3 rahasia berjualan di GoFood. Atau intinya lebih ke pengalaman saya waktu kita berjualan nasi kuning rumah Naskun di GoFood. Mau tahu kayak gimana videonya? Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Baiklah, video kali ini saya akan membahas mengenai 3 rahasia berjualan di GoFood berdasarkan apa yang kita lakuin di tahun 2019. Cuman di video kali ini saya tidak langsung membahas 3 tahapan itu, tapi saya akan bahas satu-satu dulu. Jadi ini bisa dibilang video part 1. Jadi teman-teman nanti bisa nyalakan loncengnya, jadi begitu nanti akan hadir video part 2-nya akan ketahuan juga. Baiklah, kita masuk ke slide-nya. Slide pertama adalah konten adalah raja. Apa ini maksudnya konten? Konten di sini adalah segala sesuatu konten visual untuk berjualan di GoFood. Jadi konten itu bukan hanya untuk Instagram yang lain-lain dan seperti yang lain-lainnya, tapi konten itu juga termaksud di konten jualan di GoFood. Konten adalah raja, konten is king. Nah, kita masuk di era digital ini, keputusan untuk membeli itu bergantung pada visual yang dilihat oleh calon pelanggan. Jadi kalau teman-teman lihat nih di slide sekarang saat ini, ada 2 foto. Satu adalah foto nasi kuning yang difoto lagi, ini kurang lebih di atas dari rice cooker ya, atau baru dimasak. Dan satu lagi ada foto nasi kuning mewah plus coklat bahagia. Jadi dia ini salah satu contoh foto yang ada di GoFood kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, yang mana yang lebih menarik? Oke. Insya Allah 90% teman-teman pasti akan lebih memilih foto yang berwarna hijau atau ada yang di bawah. Kenapa? Karena kontennya di sini cukup jelas ya. Jadi teman-teman di sini beli nasi kuning mewah, dapat nasi kuning, ada tempenya, ada kerupuknya, ada sambalnya, ada ayam dan lain-lainnya. Beda dengan konten yang di atasnya. Misalnya teman-teman pengen beli nasi kuning, tapi gambarnya hanya cuman nasi, bukan hanya cuma nasi kuning aja yang kelihatan di foto dari atas dari si rice cookernya. Pasti kan kurang menarik ya. Saya pun juga pasti akan lebih memilih yang di bawah gitu, tertata rapih. Bahkan ada keterangan-keterangannya, telur balado, kering tempenya, timun, sambal, dan yang lain-lain. Inilah yang dimaksud dengan konten visual. Makanya konten visual itu salah satu hal penting yang kita mau jualan, gimana bahasanya? Kita mau jualan di GoFood atau di online. Oke, kita masuk slide berikutnya. Beda dengan resto offline, di GoFood itu pelanggan hanya bisa dipancing dengan indera penglihatan, ya, indera penglihatan alias mata. Jadi ini tuh adalah masa penentuan dari suksesnya penjualan teman-teman. Beda dengan restoran offline ya teman-teman. Kalau restoran offline kita masih bisa diganggu distract ya. Maksudnya terganggu kayak contoh dari penciumannya, indera penciuman. Kayak contoh tukang sate, ya kan dia ngebakar tuh, bawa asapnya. Itu kan dia mendistract, mengganggu indera penciumannya. Atau kayak misalnya di mana tuh ada soto gebrak. Soto gebrak tuh kan dia dengan digebrak kaget gitu tuh, itu memancing untuk indera pendengarannya. Atau bahkan indera peraba dan lain-lain. Tapi kayaknya indera peraba susah, masa ada makanan yang bisa kita raba-raba. Nah, balik ke tadi, jadi bedanya dengan restoran offline, di GoFood itu kita makannya visual tuh nomor 1, jadi foto tuh part paling pentingnya untuk berjualan di online ataupun di GoFood. Kita masuk berikutnya, kenapa kualitas konten itu penting? Nah, teman-teman bisa lihat, menu dengan foto terjual lebih tinggi dibandingkan yang tanpa foto, itu yang pertama. Kedua, penjualan tanpa foto itu akan mempengaruhi merchant rating. Yes, betul banget. Itu akan mempengaruhi merchant rating. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kita sama-sama lihat di gambar dulu ya. Jadi di sebelah kiri apa sebelah kanan teman-teman ya ini. Itu tuh bubur ayam polos ya, bubur ayam polos, dia gambarnya kontennya cuman ada bubur ayam polos di atas mangkok ya. Dan yang satu lagi bubur ayam polos plus cakwe tapi dia nggak ada fotonya. Jadi teman-teman kan bingung, ini bubur ayamnya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, cakwenya kayak gimana, akan tanda tanya. Beda dengan foto yang di sebelahnya, yang digambar ini. Kopi Pudak Riau, ya teman-teman bisa lihat. Di sini ada kopi Sanghe 1 liter. Sebelahnya ada kopi Sanghe yang di gelas. Di sini teman-teman berarti jelas.
pengen beli kopi Shanghai 1 liter, bentuk botolnya seperti apa, stikernya seperti apa, harganya apa, itu jelas semua. Jadi kita tahu apa yang kita mau beli. Inilah yang salah satunya dimaksud adalah konten visual. Jadi teman-teman tidak bertanya-tanya, saya bayar 80.000 nih dapat bentuk kopinya kayak gimana ya? Beda dengan yang di sebelahnya lagi nih, bubur ayam ini ya. Bubur ayam polos plus cakwe, tapi nggak ada fotonya, bingung. Nanti cakwe yang dapatnya berapa, ya kan? Itu jadi suatu tanda tanya. Bahkan kalau saya pribadi pun, kalau misalnya mau di promo 50% pun, tapi nggak ada fotonya, saya akan mikir 2 kali gitu. Jadi kesimpulannya, penjualan dengan foto menu lengkap itu akan lebih tinggi 70%, dan itu data yang dicantumkan di dalam GoFood. Baiklah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah contoh foto yang kurang baik. Bukan contoh foto yang kurang baik, maksud saya adalah ini poin-poin contoh foto yang kurang baik. Saya tidak mencantumkan fotonya karena takutnya enak. Satu, ada elemen manusia. Kedua, proses memasak. Ketiga, pencahayaan kurang. Keempat, ada watermark. Saya jelaskan satu-satu. Satu, ada elemen manusia. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, ini kan di bawah nih ada foto kopi pudak nih, gelas. Misalnya saya fotonya adalah gelasnya sambil dipegang gitu kan ya, sambil dipegang kayak gini. Itu mungkin kurang baik gitu. Bukan kurang baik ya, mas, kurang bagus gitu. Atau proses memasak. Misalnya teman-teman jualan ayam goreng. Kalau jualan ayam goreng tapi fotonya lagi ayamnya digoreng, itu pasti nggak akan kelihatan jelas karena ada ketumbuk minyak dan yang lain-lain. Pencahayaannya kurang. Jadi kalau teman-teman misalnya fotonya itu kurang pencahayaannya, jadi gelap. Lalu ada watermark. Watermark ini misalnya kayak gambarnya ada namanya teman-teman atau kayak ada logo resto kayak gitu-gitunya. Itu kurang baik juga. Nah, kita masuk ke contoh foto yang menarik. Yang pertama pasti sama kebalikannya tadi, pencahayaan kurang, pencahayaannya yang terang. Menggambarkan menu yang akan dijual. Jadi kalau teman-teman lihat di foto, ya ini kelihatan ada nasi gudeg, kelihatan telurnya, krecek tempenya, nasinya itu kelihatan jelas. Jadi calon customer nih tahu apa yang mau dibelinya gitu. Jadi semuanya terlihat jelas. Ukurannya 1x1, jadi bukan portrait, tapi dia bentuknya square. Angle nih maksudnya sudut pengambilan gambarnya adalah 45 derajat atau menyesuaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat contoh di gambarnya juga, kopi pudak ini adalah eye level, jadi di fotonya sesuai mata. Dan kalau yang si nasi gudeg ini adalah contoh 45 derajat atau menyesuaikan. Menyesuaikan tuh bisa juga fotonya dari flat lay atau dari atas. Nah, inilah contoh-contohnya. Kita masuk slide berikutnya. Konten nama dan deskripsi menu. Ya, apa yang dimaksud konten nama dan deskripsi menu? Nama menu itu mempresentasikan produk yang kita jual sehingga harus jelas dan tidak membingungkan. Misalnya contohnya gini, teman-teman namanya gudeg Mas Didit gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak mempresentasikan, lebih baik nasi gudeg atau misalnya gudeg nangka gitu ya. Jadi dia jelas namanya adalah gudeg nangka. Atau misalnya nasi gudeg komplit. Berarti itu nasi dan gudeg yang dengan paket komplit. Disinilah makanya sementara deskripsi itu mendukung penamaan seperti mencantumkan kandungan bahan dalam masakan. Contohnya tadi nasi gudeg komplit. Berarti nanti di deskripsinya teman-teman itu ditambahkan nasi, gudeg, krecek tempe, telur bacem atau yang lain-lainnya sesuai paketnya. Jadi deskripsi ini kayak faktor pendukungnya gitu. Jadi menjelaskan isinya apa. Jadi contohnya lagi misalnya es kopi susu. Nah, es kopi susu ini bisa dituliskan misalnya namanya es kopi susu. Tapi deskripsinya misalnya kopinya, susunya, lalu kayak misalnya pakai gula aren atau yang lain-lainnya. Jika nama dan deskripsi tidak jelas, itu akan menyebabkan calon pelanggan itu bingung dan bahkan dia akan bisa jadi ya itu bahasanya, bingung dan pergi ke restoran lain. Maksudnya dia akan jadi berpindah gitu, jadi nyobain yang lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, yang dimaksud konten visual, konten nama, konten deskripsi ini adalah semua faktor-faktor yang mempengaruhi jualan di GoFood. Ini adalah video part 1 tentang konten. Oke. Saya akan ada part 2-nya karena tidak saya langsung bikin di sini semua, takutnya teman-teman bosan ya, atau mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ada teman-teman yang masih bingung dan pengen ditanyakan, saya dengan sangat terbuka. Teman-teman boleh cantumkan di kolom komentar atau mungkin bisa DM saya di Instagram. Dan kalau teman-teman suka sama video ini, boleh like, share, dan subscribe. Dan lebih boleh lagi kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat dan pastinya akan bisa memotivasi saya untuk bikin video berikutnya, teman-teman boleh bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya
buat yang membutuhkan. Karena video ini insya Allah di luar sana akan dibutuhkan buat teman-teman yang baru mulai jualan ya, usaha kuliner di online tapi bingung caranya dan harus kayak gimana. Semoga video ini bermanfaat. Saya Didit mohon pamit undur diri. Sampai bertemu di video part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.